guys, kita akan bermain pakai perempuan atau laki-laki. Aku pilih, ayo kita langsung kita pilih badannya guys. Aku lebih pilih yang ini guys. Kulitnya kayaknya yang putih jadi. Yang kembali. Ntar ya guys. Oke. Wajah aja kan cat. Oke guys, naik pelan-pelan aja guys. Jangan kok aku jadi laki-laki guys. Lucu sih perempuan. Oke guys, kayak pelan. Terus kita ganti celana guys kalau rambut ini. Kita ulang lagi gimana guys? Gue sahabat aja guys, gak perlu. Saya masuk. Akhirnya mereka pun setuju untuk bermalam di rumahnya Tante Indah malam itu. Malam semakin larut, tawar yang mereka pun lama-lama menjadi. Ya langsung aja kita naik guys. Kita pilih wajah guys. Hap guys, hap. Celana aja pasti tuh celana ini aja kan guys. Ya. Satu kamar yang Bu Ina sama Widya, kamar Umi Yusuf sama kamar Narama. Nah tidurlah semua ya kan. Besok pagi. Ini aja nih lucu banget guys. Langsung naik guys. Dan disinilah cerita nih ke narasi perihal Om Aji yang semalam melihat ada sosok perempuan di depan pagar. Om Aji gimana? Cantik guys, rambut hitamnya. Kalau rambutnya pasti cantik kan guys, panjang sama rambut warna hitam. Ya cantik guys. Perasaanku jadi gak enak pula nih kalau ternyata manusia gimana. Dan katakan Karina juga semenjak kejadian di atas sumur tuh memang Tante ini berubah menjadi super duper penakut wah. Dan pikirannya ini selalu dipenuhi sama skenario kisah horor gitulah. Nah melihat respon Tante Indah yang agak berlebihan itu terus saja kan. Udahlah deh. Senantiasa berdoa aja lah sama Allah supaya kalian semua tuh dijauhin sama hal-hal buruk. Iya kak. Betul ya itu kak ya. Kata siapa? Kata Tante Rina ke adik-adik. Dan pagi itu mereka berempat pun ngobrol di dapur hingga masakan pun siap dihidangkan. Semua siapa terkutuk kayak gini guys. Tapi semuanya belum siap sih. Ayo saja deh. Nah pada saat menyuap nasi ke dalam mulut, Om Aji ini tampak macam orang nggak tidur semalam. Nah Bagas, ada Om Bagas yang kawan Tante Rina yang memang duduk di sebelahnya Om Aji. Pun melihat kejadian itu. Ya lucu nih. Kepada mereka apa yang dia ngapain? Kayak guys, naik ke sini topinya bagus guys. Ya. Kita langsung lewat ini, kenapa ada big point pas
ada kaki dua kakinya nggak nampak sama perempuan itu lari langsung terjadi. Saya pemandangan seperti itu kita semua aku langsung lumpuh rasanya. Wah, aku bergetar hebat tapi aku nggak mau teriak ini negara takut itu bangun. Dan di momen itu Dia dapat kamera. Aku suka sama rambutnya. Kayak bulan guys. Mendingin kan. Aduh. Katanya kan warna hitam itu netral guys. Jadi tuh warna hitam itu netral itu kayak netral itu cocok sama semua warna. Nanti cocok sama warna pink guys. Aku masih suka sama rambutnya. Jadi celana kan. Ih. Tidak. Jadi gini kan enak. Untung aja dapat warna pink. Soalnya aku lagi hitam itu netral guys. Aku cocok tuh pakai warna pink. Aku suka sama warna pink aja deh. Ini bagus juga nih kayak cewek bentulan. Kayak kan tasnya udah bagus jadi milik aksesoris kan. Aku ngomongin dan layak kan udah masuk jadi ditambah lagi pengalaman Om Haji. Nah, mendengar permintaan Tante Indah, Nek Rati itu hanya bisa terdiam, Wak. Diiyakan, bicara apa? Karena permintaan tersebut mustahil untuk oke guys, rambut ini rambut acak semua anak-anaknya termasuk Tante Rina, Tante Indah, Tante Nara. gimana ya guys, rambut acak aja deh. Wah, rambutnya jelek. Tapi rupanya Wak, Tante Indah ini tetap kekeh pendiriannya, dia nggak mau lagi tinggal di rumah. Kayak Hingga kemudian suaminya lagi pun pulang lagi dari perantauan dan dia kali lagi sama memberikan pengertian sama Tante Indah. Kemudian juga mulai ulang yuk guys. untuk mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara apa? Sholat. Kita mulai ulang cepet banget selesai. Dan mereka semua pun mencoba menuruti saran Nah, tersebut. aku bisa yang ini. Popian akan lebih populer nih. Udah nggak ada lagi Popian ataupun sosok perempuan yang makin hari suasana lagi guys, cepet banget selesainya guys. Itu masih lagi. Kenapa? Karena beberapa bulan sejak kejadian Tante Indah pingsan sama Om Haji nengok cewek. Celana aja deh. Tiba-tiba ada lagi Wih, celana perempuan guys. Ini celana perempuan guys, karena kita pilih yang perempuan. Pasti kita kan ganti. Coba. Apa berita yang menggemparkan warga sekeliling rumah Tante Indah? Pipi aja deh. Nah, jadi Mbak, ceritanya pada suatu siang sekitar jam 11 siang lagi waktu setempat, warga di komplek tersebut mendadak digemparkan dengan kehadiran mobil polisi dengan kita mau nanti bisa ganti rambut guys. suasana di gang komplek itu pun menjadi semakin bising hingga suara siren itu berdentam-dentam saling menyahut. Dek, ngapain kamu dek? Kok di bawah situ dek? Sebuah rumah besar yang berada tidak begitu jauh di depan rumahnya Nek Rati. Tante Rina sama Nek Rati yang pada saat itu bersantai di dalam rumah. Kaget lah. Mas, Bu, apa ini? Ada warga yang lagi bermasalah sama polisi. Apa Bu? Deg-degan juga mereka tua. Dan mereka pun ke depan akan menengok apa yang dilakukan sama Lama banget waktu polisi. makin guys. Lama kemudian petugas berseragam itu pun kirain tampak mendobrak paksa pintu rumah besar yang ada di rumah Rina. Didobrak pintu rumah. Kirain tadi emang harus jatuh. Dan menyaksikan kejadian itu dengan keingintahuan yang Pengen ayah. Warga pun jadi ikutan heboh karena baru kali ini polisi datang berjejer-jejer ke wilayah tempat dan nggak lama setelah polisi masuk ke rumah besar tersebut, beberapa polisi pun keluar lagi kembali memasang polis lain di sana. Sampai sini kerumunan warga jadi semakin banyak lagi dan mereka juga bertanya-tanya nih apa yang terjadi di dalam rumah besar tuh.
beberapa warga di sana termasuk Nenek Rati juga tidak begitu tahu nih siapa yang tinggal di rumah itu karena rumah itu seperti kosong tidak berpenghuni. Wah, kita mulai lagi guys, kita jatuh. akhirnya tahu bahwa sudah terjadi pembunuhan di dalam rumah besar itu pada 6 bulan yang lalu. Masa belum bertanya-tanya tadi siapa yang jadi korban, siapa yang bunuh, siapa pelakunya? Karena warga di sana sama sekali nggak menyangka bahwa bakal terjadi kejahatan sadis di wilayah mereka. Keluar dulu guys. Warga masih bertanya-tanya lagi, wah. Lagi. Yang berkerumun itu tidak melihat polisi membawa kantung jenazah dari dalam rumah. Artinya apa? Kemungkinan jasad korban tidak ada dalam rumah itu, ya kan? Nah, untuk memuaskan keingintahuan warga, polisi pun kemudian mengatakan dengan singkat kalau korban dari pembunuhan tersebut Kenapa adalah tempatku jadi kecil ya guys? perempuan. Tempatku jadi kecil. Identitasnya, namanya, asal usul yang nggak ada dikasih tahu. Kenapa nggak dikasih tahu? Karena polisi juga belum tahu waktu itu, ya. Dan tuh keesokan harinya polisi datang lagi di rumah tersebut sembari membawa beberapa orang lelaki berbaju tahanan, baju oranye tuh. Ternyata di hari itu pula polisi langsung menggelar reka adegan di mana para pelaku ini harus memperagakan aksi sadis. Meskipun para pelaku ini sudah ditangkap, Wak, polisi itu juga masih agak kesulitan untuk mencari identitas korban ini. Polisi menanyai warga sekitar serta menunjukkan foto korban semasa hidup. Nah, di foto itu menunjukkan sosok gadis berambut panjang dan keriting. Tubuhnya kurus. Ibu bapak ada yang kenal sama orang ini, kata polisi ke warga kan. Tapi wak sayangnya tidak ada satupun dari warga yang mengenal perempuan itu. Dan FYI juga wak di tahun itu belum ada sistem sidik jari KTP katanya. Jadi untuk mengidentifikasi kasus mayat misterius itu memang agak susah. Kami nggak pernah lihat lagi orangnya. Hingga beberapa saat kemudian baru terungkap bahwa Wih, kayak perempuan mancis. rumahnya Bu Arina ini disewakan kepada seorang calo. Calo apa itu Nadia? Calo TKW yang kerjaannya menyalurkan perempuan-perempuan dari Indonesia untuk dipekerjakan ke negara-negara tetangga. Nah, kalian ingat ya Pak? Tadi di awal dia bilang kalau dia tinggal di sebuah kota di mana berbatasan cukup dekat sama Malaysia dan Singapura. Nah, itu makanya beberapa orang di kota itu Kita ganti memanfaatkan rambut kesempatan ini dengan membuat usaha sebagai penyalur TKW. Dan para calo ini biasanya akan menampung calon-calon TKW ini sebelum akhirnya diberangkatkan ke negara tujuan. Dan rumah besar yang ada di seberang rumahnya Bu Rina itu dijadikan tempat penampungan TKW Wak, sama calo-calo itu. Akan tetapi Wak, beberapa warga tuh nggak ngeh gitu loh, nggak kata Tante Windan yang nggak ada yang ngeh kalau ternyata rumah tersebut Guys, dijadikan tadi penampungan. kita ngomong ya di sekolah Di komplek itu memang cukup jauh Wak, bukan tetangga yang mepet-mepet kali itu enggak. Ini bukan komplek lah ya, bisa dibilang macam pemukiman warga lah. Biasanya rumah mereka tuh terpisah, ada ladang, ada kebun, baru rumah lagi kayak gitu Wak. Ditambah lagi para calon tenaga kerja di rumah itu kan mungkin macam jarang keluar. Jadi beberapa warga juga nggak tahu di kalau ternyata di situ tempat penampungan gitu loh Wak. hampir guys. Rumah itu ada isinya, kayak itulah. Nah terus nih Wak, yang beberapa hari kemudian polisi pun akhirnya membeberkan Aku udah pernah meninggalkan ibuku hati. tahun dan berasal dari sebuah kota di Pulau Jawa. Nah Asih ini waktu itu sekolah di usia yang memang sangat belia karena keluarganya terbilang kurang mampu. Nah karena nggak tahan hidup di bawah garis kemiskinan, akhirnya Asih nekat menerima tawaran untuk menuju TKW ke Malaysia Utara untuk bisa membantu perekonomian keluarganya. Dengan harapan yang besar Asih kemudian diberangkatkan oleh Guys, Jawa. naik Sementara pengurusan perizinan ke Malaysia. Asih waktu itu nggak sendiri, dia sama kawan-kawan lainnya Wak. Dan juga dan akhirnya ditempatkanlah di penampungan di depan rumahnya Bu Ina itu. Nah selama masa penantian itu Wak, Asih juga sambil mengikuti training seputar urusan rumah tangga dan juga pelatihan bahasa biar nanti di sana tuh nggak kesulitan gitu ngomongnya. Hari-hari pun berlalu, satu persatu penghuni penampungan itu udah mulai diberangkatkan ke Malaysia, ke Singapura. boleh lah tuh. Si Asih muncul Wak, karena apa? Karena dia tidak kunjung diberangkatkan ke luar negeri. Padahal nih Wak ya, kawan-kawan yang seangkatan sama si Asih yang sudah hampir semuanya mendapatkan pekerjaan di luar. Sudah semua diberangkatkan, hampir semuanya. Kok aku nggak diberangkatin? Dan tulisan itu juga semakin menjadi-jadi ketika calon tenaga kerja yang baru aja datang setelah aksinya langsung diberangkatkan ke luar negeri. Akhirnya itu tinggal dalam negeri ini pilihan aku kapan nih? Kok belum juga diberangkatin? Dia baru nyampe langsung diberangkatin luar. Akhirnya gara-gara dia nggak terima, Asih kemudian memberanikan diri Wak, bertanya ke
minta penjelasan perihal keberangkatan. Saat ditanyai Asin nih Pak, ya Pak, ini gimana Pak, kok berangkat apa segala rupa kan? Si calo ini selalu aja bilang, "Ini nanti aja, nanti aja." Sekali dua kali Asin masih bisa terima. Rambut Aca. Tapi Nanti lama-lama rambut Aca kan. enggak lah si Asin. Wih, Calo ini bagus udah nih nggak guys. jelasin alasan apa di balik Bagus lah nih guys. Rambutnya udah coklat kayak coklat ke coklat ke abu-abuan. Bagus nih guys. Ke meja aja deh. Udah bagus nih perempuan nih, karena perempuan tuh biasa sifatnya guys. Ini jadi tuh perempuan. Kalau aku dapat mutiara. Ada lagi tamu. Asyik terus tuh meluapkan kemarahannya kepada si calo, hingga akhirnya calo tadi untuk pancing emosi. Setelah dia dengar semua luapan amarahnya Asyik, dia pun langsung ditampaknya sekali dipukulnya si Asyik sampai jatuh ke sumber tanah. Nah, mendapatkan perlakuan kasar itu Asyik menerima, Wak. Dia balik lagi melakukan Hidup jepit. Nah, melihat perlawanan Asyik cukup berani, calo lainnya, ini kan satu calo nih, ada lagi calo lainnya, Wak, yang kebetulan memang lagi ada di lokasi itu pun ikut melakukan sesuatu yang tadi kepada si Asyik. Pertama Pak, kalau yang kedua ini diambilnya palu besar dan dipukulnya tepat di kepalanya roboh, dapat pukulan dari kiri langsung roboh ke tanah si Asyik langsung nggak sadarkan diri. Nah di sini Wak, kedua calon ini mikir kalau Asyik sudah meninggal. Oke guys, sampai sini dulu videonya. Bye bye.